alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk dipimpinnya silakan Rio untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya untuk di hari ini. Sebentar ya. Baik, Ibu mulai absen ya. Yang pertama, Asyara Fitri Aulia. Hadir Ibu. Fernando Simbolon. Tadi Ibu bilang saya mau ada acara keluarga katanya. Oh iya, lanjut ke Pamungkas. Hadir. Lagi Zulfan Faris Ahmad. Hadir Bu. Oke, semuanya sudah terabsen ya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kan udah liburan. Nah, bagaimana kabar anak-anak nih di liburan hari kemarin, di hari Minggu sama di hari Sabtunya? Ada yang liburan nggak? Sarah kemarin kemana liburannya? Ibu izin ke toilet sebentar. Ya, sok silahkan. Kalau saya mah nggak kemana-mana, Bu, kemarin di rumah aja. Oh oke, gak apa-apa ya, istirahat aja meskipun di rumah, gak kemana-mana juga. Kalau Zulfan, kemana Zulfan? Saya mampu ini ke luar kota ya, main sama orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, tolong nyalain lampu dong. Ini agak gelap banget kelihatannya. Ya Bu. Terima kasih Yo ya, silakan duduk kembali Yo. Rio belum ditanya sama ibu kemarin pas liburan Rio teh ketemu sama ibu di pasar ya. Kemarin Rio belanja apa ya di pasar? Biasa Bu, belanja makanan dan minuman buat di rumah. Oh oke. Tapi kalau misalkan kalian lagi liburan kayak kemarin, kalau misalkan lagi gabut gitu, lagi bengong, merenung gitu, kalian suka kepikiran gak sih kalau kita teh manusia keturunan dari manusia jenis apa sih gitu? Soalnya ibu kalau misalkan lagi merenung gitu, lagi bengong, lagi gabut, suka penasaran gitu. Kalau kalian penasaran gak? Penasaran Bu. Nah, kalau kalian udah penasaran, kebetulan banget hari ini kita akan mempelajari mengenai materi manusia purba di Indonesia. Nah, untuk memulai materinya, untuk memahaminya, Ibu nanti ada disediain beberapa media pembelajaran. Ada melalui video, ada melalui audio, dan juga ada melalui visual, gitu, melalui gambar. So, ada yang melalui video nggak? Saya Bu. Ibu sambil nayangin untuk media pembelajaran ya. Untuk Rio kan tadi milih video, kalau misalkan yang ada mau audio ada nggak? Saya Bu, saya bagian video. Oh iya Ibu, lupa belum nayangin untuk pilihan-pilihannya. Nah kalau misalkan yang kedua untuk yang media audio ada yang mau nggak? Nah ini udah Ibu tayangin untuk pilihan-pilihannya. Tadi kan untuk video udah ya sama Rio. Terus untuk di audio juga udah sama Zulfan. Berarti yang terakhir di visual sama Sarah Iya Bu, emang saya mau visual sih tadi, makanya belum pilih yang audio sama audio visual itu. Untuk media-medianya udah Ibu kirimkan di WA grup masing-masing ya, bisa dilihat aja. Silakan untuk bisa dikeluarkan handphonenya dari dalam tasnya masing-masing. Yang memilih audio sama video bisa nanti ambil dulu headset ya di Ibu yang udah Ibu sediakan. Anak-anak boleh ya sok disilakan untuk disimak dulu untuk materi-materinya.
manusia purba yang hidup pada zaman praaksara yang diketahui dari penemuan fosil di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu fosil? Fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fodere, yang artinya menggali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, manusia purba di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata Bagaimana anak-anak, sudah selesai menyimak materinya? Bu. Baik, kalau misalkan udah selesai menyimak materinya, untuk handphonenya bisa dimasukkan kembali ke dalam tasnya masing-masing. Terus untuk yang selanjutnya nanti Ibu akan bertanya mengenai materi apa yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian simak juga. Nah, kalau misalkan nanti ada topik yang kalian nggak pahami, boleh ditanyain ke Ibu aja. Baik, Bu. Baik nih, yang Ibu mau tanya ke Rio dulu nih. Tadi yang udah Rio pahami dari materinya mengenai apa ya? Jadi katanya Ibu, manusia purba itu nenek moyang dari manusia yang disebut video gitu. Oke, untuk jawaban Rio betul ya. Bisa diberi untuk applause untuk saudara Rio. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita ke Syarel. Saya kan tadi memilih media visual ya. Coba dong Syarel sebutkan apa yang saya ketahui mengenai manusia purba jenis Homo sapiens. Ini sih Bu, kalau tadi yang saya baca itu kan, Homo sapiens itu merupakan manusia modern gitu, yang hidup 3.000 tahun di Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Oke, jawaban Syarel juga betul ya. Boleh silakan diberi tepuk tangan juga untuk Syarel. Oke, yang terakhir ya, kita ke Zulpan. Zulpan kan tadi memilih media audio ya. Nah, coba dong sebutin ciri-ciri fisik dari manusia purba jenis Homo erectus, Zulpan. Baik Bu, izin menjawab. Untuk ciri-cirinya, tubuhnya lebih besar dan tegak, otaknya pun lebih besar, dan juga mampu menggunakan alat-alat yang lebih baik. Oke, jawaban Zulpan juga betul ya. Kita tepuk tangan lagi buat Zulpannya. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang udah tadi Ibu tanyain ke kalian. Ya, jadi materi untuk jadi kan hari ini kita mempelajari tentang manusia purba di Indonesia. Yang untuk manusia purba sendiri itu adalah manusia yang hidup sebelum mereka itu mengenal tulisan gitu. Disebut kalau sekarangnya disebut sebagai manusia praaksara. Nah, kalau misalkan untuk jenis-jenis manusia purba di Indonesia sendiri ada di 4 jenis ya. Ada di Meganthropus paleojavanicus, ada di Pithecanthropus erectus, ada di Pithecanthropus mojogantensis, sama di Homo sapiens. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua, kalau misalkan Homo sapiens itu adalah manusia cerdas, ya seperti 11-12 sama manusia sekarang, manusia modern. Nah, kalau misalkan manusia Homo sapiens ini, mereka itu udah bisa menggunakan akal mereka gitu. Jadi mereka itu udah pintar lah seperti 11-12 sama manusia modern seperti sekarang. Nah, jadi seperti itu untuk pengertian dari Homo sapiens. Nah, kalau misalkan ciri
ciri-ciri dari manusia purba jenis Homo erectus, mereka itu badannya itu sedang tapi mereka itu lebih tegak gitu. Terus untuk dahinya turun dan untuk rahang sama hidungnya itu mereka sama langit-langitnya itu lebih besar gitu. Terus mereka itu untuk di otaknya kecil, tetapi mereka di bagian mulutnya mereka itu lebih besar daripada manusia modern seperti sekarang. Nah seperti itu mungkin untuk penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi untuk ke kalian. Nah mungkin untuk yang selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi hari ini? Saya Bu, ingin bertanya. Silakan saya. Ingin bertanya Bu, saya tuh penasaran gitu. Di Indonesia tuh gitu, sekarang itu kalau spesies yang sekarang gitu, itu tuh lebih banyak dari keturunan Homo apa gitu Bu, kayak jenis manusia purba apa gitu. Oke, Ibu jawab untuk pertanyaan dari Sarah tadi ya. Jadi untuk manusia di Indonesia sekarang saat ini, kebanyakan itu merupakan perpaduan dari Homo sapiens dan juga dari berbagai migrasi juga gitu. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada di Homo erectus, ada juga di Homo floresiensis, ada juga di Homo sapiens. Nah, tapi meskipun ada Homo erectus sama di Homo floresiensis, kebanyakan untuk gen penduduk masyarakat Indonesia saat ini itu kebanyakannya dari Homo sapiens. Seperti itu, Sarel. Apakah cukup? Cukup Ibu, tapi materi-materinya lagi gimana Bu, boleh nggak? Silakan, Sarel. Ini Bu izin bertanya. Tadi kan kalau yang aku baca ya, Meganthropus tuh kayak tinggi-tinggi gitu, bisa besar badannya gitu kan. Nah, Meganthropus tuh dari mana sih Bu asalnya gitu? Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya Bu, untuk Homo sapiens itu ditemukannya dari mana? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Sarah dan Zulfan. Untuk jenis manusia purba Meganthropus erectus itu berasalnya itu dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya itu di Sangiran. Kalau misalkan di tahun 1941. Nah, kalau misalkan untuk di Homo sapiens sendiri, itu asal awalnya bukan dari wilayah Indonesia, tapi awalnya berasal dari wilayah Afrika. Nah, banyak banget teori yang mendukung si Homo sapiens ini berasal dari wilayah Afrika, sampai akhirnya si Homo sapiens ini menyebar ke seluruh dunia gitu. Seperti itu ya untuk jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang materi hari ini? Cukup Bu, kalau aku mah cukup. Oke, alhamdulillah ya untuk materi hari ini telah Ibu sampaikan sampai selesai. Nah mungkin untuk mengingatkan kalian sampai materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan menugaskan kalian mengenai membuat resume terkait materi yang telah kalian simak hari ini. Dan untuk tugasnya itu dibuat dalam beberapa pilihan tugas, ada di video, ada juga di podcast, sama di infografis. Nah, kalian bisa dipilih salah satunya gitu, mau yang mana untuk tugasnya seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak untuk penugasan di pertemuan selanjutnya? Cukup Ibu. Oke, mungkin karena tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, untuk materi dan pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Mohon maaf bila Ibu selama di hari ini ada kesalahan kata gitu ya, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ibu ya Bu. Hati ya. Tapi Kalian mau tahu apa itu pembelajaran diferensiasi? Yuk cari tahu. Nah, tadi tuh kita habis ngepraktekin gimana sih pembelajaran diferensiasi itu terjadi gitu. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, gaya belajar, juga kemampuan siswa. Nah, jadi guru itu akan menyesuaikan dengan hal-hal tersebut sehingga tugas maupun materi yang diberikan terhadap siswa itu akan dibedakan. Nah, jadi siswa itu akan lebih belajar lebih sesuai dengan minat, kemudian juga passion dia gitu di kelas. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kalau kayak di mau pengen hati-hati.
Iya. Sok itu dia. Sok. Itu tak beda. Yes. Sering. Si wakil. Salah. Baik. Jadi Untuk bebek tenang. Materi-materi yang berbeda terhadap tiap siswa gitu. Jadi si guru itu akan memberikan kemudian bisa lihat dulu Kak. Lihat dulu untuk azan. Ajar Gus. Tapi Nah, bagus. terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa buat di like,